Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk pertemuan kali ini ibu akan membahas materi tentang sistem reproduksi manusia. Sebelumnya, apa itu reproduksi? Reproduksi adalah salah satu ciri dari makhluk hidup dan proses di mana suatu organisme memperbanyak diri atau jenisnya. Mengapa manusia bereproduksi? Karena manusia itu memiliki rentang hidup yang terbatas sehingga perlu untuk melestarikan jenisnya atau memperoleh generasi penerus sehingga kelangsungan hidup bisa tetap terjaga. Kemudian bagaimana kerja sistem reproduksi pada manusia? Nah, sebelum itu kita tahu bahwa manusia terdiri dari banyak ratusan, bahkan bukan ratusan lagi tapi triliunan sel dalam tubuh kita. Nah, ada sel apa aja? Ada sel darah merah, ada sel saraf, ada sel epitel, sel tulang, sel darah putih, sel sperma, dan sel ovum. Nah, di sini ada dua jenis kategori, yaitu sel tubuh dan sel kelamin atau sel gamet. Yang disebut dengan sel kelamin adalah sel sperma dan sel ovum, dan selebihnya adalah sel tubuh. Nah, sel-sel pada manusia itu hidupnya adalah bertujuan untuk tumbuh, memperbaiki, dan bereproduksi. Nah, sel yang bertugas untuk pada sistem reproduksi adalah sel sperma dan sel ovum. Kemudian pada reproduksi manusia, ketika ada gamet jantan bertemu dengan gamet betina, akan membentuk satu individu baru. Nah, ini juga yang disebut dengan proses fertilisasi. Jadi, reproduksi pada manusia adalah reproduksi seksual. Kenapa? Membutuhkan gamet jantan dan gamet betina. Kemudian, jenis-jenis pembelahan sel itu ada dua, pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Bedanya adalah ketika mitosis itu untuk sel tubuh, sedangkan meiosis itu terjadi pada sel kelamin atau sel sperma dan sel telur. Tahap pertama yaitu profase. Masih ingat ya bahwa di sini adalah di mana membran inti mulai rusak dan menghilang pada tahap ini. Kemudian ada gelondong pembelahan terbentuk. Kemudian di sini kromosom terdiri atas dua kromat bersaudara. Kenapa bersaudara? Karena mereka berduplikasi. Ya. Kemudian setelah tahap profase, di sini tahap metafase. Tahap metafase adalah ketika kromosom-kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian ini ada sentrosom dan gelondong pembelahan ini mengikat kromosom hingga berada di tengah-tengah posisinya. Kemudian ketiga anafase. Anafase di mana kromosom anakan ini tertarik menuju kutub. Jadi kromatis saudara ini yang tadinya kembar, yang sama sejenis, terpisah ke masing-masing kutub. Pada akhirnya, kedua kutub ini memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Kemudian tahap telofase di mana cincin pembelahan sudah mulai terbentuk. Ada sel anakan, dua sel anakan, dan membran inti mulai kembali bergabung. Dan kromosom mulai meregang dan membentuk inti sel. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis di mana sel induk yang mula-mula 2N atau selnya diploid, kemudian di akhir menjadi haploid, jadi setengah kromosomnya. Nah, di profase pertama atau di meiosis 1. Di meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Nah, meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase, di sini ada kromatid yang bersaudara pindah silang. Kemudian gelondong pembelahan mulai terbentuk. Di sini membran inti mulai rusak dan menghilang. Benang-benang kromatin yang tadi memadat, yang tadinya terbentang jadi memadat sehingga membentuk kromosom dan berpasangan. Dan di sini perbedaannya untuk pembelahan meiosis adalah terjadinya pindah silang pertukaran DNA. Ya, yang sesuai di antara kromatid non saudara. Jadi kalau misalkan di meiosis itu kembar, persis kalau di sini ada gabungan dari kromatid lainnya. Nah, kemudian di metafase 1 di sini semua kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian di anafase 1 kromosom homolog memisah
dan bergerak menuju kutubnya. Telofase 2 mulai terbentuk sel anakan baru hingga menjadi 2 sel. Di sini sudah terbentuk lekukan. Nah, ini akan terbagi menjadi 2 dan di sini kromosom homolog memisah dan bergerak menuju kutub dan membran inti mulai kembali terbentuk. Nah, setelah di telofase ini terjadi 2 anakan, kemudian 2 anakan ini diproses lagi menjadi dalam proses profase 2 di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil, kemudian terbentuk gelondong pembelahan, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan, dan begitu pun di satu sel yang lainnya. Kemudian di metafase 2, kromosom berjejer lagi pada bidang pembelahan, kemudian dalam tahap anafase, kromatid saudara memisah, kromatid terpisah dan bergerak menuju kutub, dan terakhir di telofase 2. Di sini menjadi 4 anakan. Yang 2 menjadi 4, nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan kemudian terjadilah 4 anakan. Di sini membran inti pun mulai terbentuk kembali. Oke, lalu bagaimana proses sel sperma dan sel telur itu terbentuk? Nah, sel sperma dan sel telur itu adalah sel kelamin sehingga mengalami meiosis ya, bukan mitosis. Nah, disebut dengan spermatogenesis dan oogenesis. Nah, ini spermatogonium adalah cikal bakal spermatozoa, ogonium adalah cikal bakal ovum. Nah, jadi spermatogonium mengalami mitosis, kemudian menjadi spermatosit primer, sedangkan ogonium menjadi oosit primer. Nah, spermatosit primer dan oosit primer mengalami meiosis 1, sehingga hasilnya adalah spermatosit sekunder. Begitupun dengan oosit menjadi oosit sekunder, namun pada oosit menjadi oosit sekunder dan tubuh kutub primer atau pertama. Nah, jadi kalau misalkan di sini di tahap meiosis ini yang mula-mula 2N atau kromosomnya sepasang, di sini jadi setengah-setengah jumlah dari awal induknya, sel induknya atau setengah kromosom induknya. Begitupun pada sel telur atau sel ovum. Kemudian spermatosit sekunder dan oosit sekunder dan tubuh kutub pertama mengalami meiosis 2, sehingga menjadi hasilnya adalah spermatid. Untuk sperma menjadi 4 spermatid, sedangkan untuk oosit sekunder berubah menjadi ootit dan tubuh kutub kedua atau badan polar sekunder. Nah, spermatid dan ootit mengalami diferensiasi sehingga spermatid menjadi spermatozoa, sedangkan ootit menjadi ovum. Inilah sel akhir dari sel sperma dan sel telur, di mana nanti proses bertemunya atau kedua sel ini akan menghasilkan suatu individu baru. Lalu bagaimana fungsi organ-organ reproduksi manusia? Apa saja? Di sini adalah gambar reproduksi pada laki-laki ya. Kita sudah belajar bahwa di sini ada testis, ada skrotum. Skrotum ini adalah kulit terluar dari testis yang berfungsi untuk menjaga suhu testis, dan testis ini adalah tempat di mana sperma dihasilkan. Dan kemudian setelah testis menghasilkan sperma, sperma akan bergerak ke epididymis, tempat pematangan dan penyimpanan sementara. Setelah itu sperma akan berjalan melewati saluran ini, disebut saluran vas deferens, kemudian melewati seminal vesicle, kemudian akan menuju uretra. Ya, di sini ada prostat. Prostat ini adalah kelenjar penghasil nutrisi. Begitupun seminal vesicle atau vesicle seminalis ya. Keduanya adalah kelenjar yang berfungsi untuk memberikan nutrisi kepada sperma. Dan berikutnya ini adalah sistem reproduksi perempuan. Di sini ada ovari atau ovarium, tempat di mana sel telur dihasilkan. Kemudian setelah matang, sel telur itu akan dilepas dan ditangkap oleh fimbriae. Sedangkan proses pelepasan sel telur disebut ovulasi. Ketika ovulasi terjadi, sel telur akan bergerak menuju tuba Fallopi atau saluran tuba Fallopi. Dan di sini ada endometrium, adalah lapisan dalam dari rahim atau uterus. Nah,
Sedangkan myometrium adalah lapisan tengah di mana di sini terdapat banyak otot untuk merelaksasi dan berkontraksi. Sedangkan serviks adalah leher rahim dan vagina adalah tempat keluarnya darah atau tempat keluarnya bayi atau janin. Dan saluran menuju luar alat reproduksi luar. Menstruasi atau proses yang terjadi pada organ perempuan, di mana menstruasi ini biasanya terjadi karena sel telur tidak bertemu dengan sperma atau tidak dibuahi oleh sperma. Nah, pada perempuan dewasa, 1 bulan sekali sel telur yang sudah matang dilepas oleh ovarium atau prosesnya disebut ovulasi, dan sel telur akan berdiam diri di saluran tuba Fallopi, sedangkan bagian endometrium atau dinding rahim mulai menebal karena untuk mempersiapkan calon janin, ya, tempat calon janin. Tapi kalau misalkan sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak bertemu sperma, maka sel telur akan meluruh bersama dinding rahim dan keluar menjadi darah. Biasanya siklus ini terjadi selama 28 hari. Lagi di sini ada proses fertilisasi. Nah, kalau tadi menstruasi itu tidak terjadinya pembuahan, nah fertilisasi ini adalah ketika sel telur bertemu dengan sperma atau terjadi pembuahan, kemudian menjadi zigot dan menjadi embrio dan melekat pada dinding rahim atau pada endometrium. Nah, jadi kan sebulan sekali nih ovarium melakukan ovulasi atau melepas sel telur, kemudian berupa oosit sekunder akan bertemu dengan sperma, kemudian melebur atau membelah, ya, menjadi zigot, jadi embrio dan melekat pada dinding rahim. Nah, ini peristiwanya disebut fertilisasi, pembuahan oleh sperma, ya. Gangguan pada sistem reproduksi manusia, diantaranya beberapa penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi adalah HIV/AIDS, sifilis atau raja singa, gonorea atau kencing nanah, herpes genitalis, chlamydiasis, candidiasis atau keputihan, dan kutil kelamin. HIV atau AIDS memiliki gejala di mana berat badan turun, muntah, muncul ruam di kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, berkeringat di malam hari, dan lainnya. Penyebabnya adalah hubungan intim yang tidak aman dan bergantian, menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba atau pergaulan bebas. Pencegahannya adalah menghindari seks bebas, menghindari obat-obatan terlarang, memilih pergaulan sehat, memperbanyak literasi edukasi. Sifilis atau raja singa. Gejala, sifilis memiliki berbagai jenis dan setiap jenis memiliki gejala. Namun munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur merupakan gejala umum seseorang terkena sifilis. Pencegahannya, penularan sifilis dapat dicegah dengan perilaku seks yang aman. Gonorea atau kencing nanah. Gejala, pada beberapa wanita, gejala yang timbul adalah keluarnya nanah dari vagina dan saluran urin. Begitupun pada pria. Pencegahan, berhubungan seksual hanya dengan satu pasangan, tidak berhubungan seksual dengan orang yang terinfeksi, melakukan pemeriksaan rutin, berkumur dengan cairan antiseptik setelah berhubungan seksual. Penyebabnya adalah infeksi bakteri Treponema pallidum. Herpes genitalis. Gejala, luka pada vagina dan penis berupa munculnya bercak-bercak berwarna kemerahan yang bergerombolan di atas permukaan kulit. Penyebabnya adalah herpes simplex virus 1 dan 2. Pencegahan, senantiasa mencuci tangan menggunakan sabun dan air setelah menyentuh area yang terinfeksi, tidak membasahi kacamata dengan air ludah, melakukan hubungan seksual yang aman. Chlamydiasis, gejala seperti gonorea, gejalanya jarang tampak, perbandingannya 70% pada wanita dan 10% pada pria. Penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Pencegahan, rutin melakukan tes dan tidak bergonta-ganti pasangan. Candidiasis atau keputihan, gejalanya infeksi pada dinding vagina. Penyebabnya adalah jamur Candida albicans dan kurangnya menjaga kebersihan alat kelamin. Pencegahan, menjaga kebersihan mulut dan gigi, menghentikan kebiasaan merokok, menggunakan pakaian yang nyaman, mengganti pakaian dan pakaian dalam secara rutin dan teratur. Kutil kelamin, gejala, tumbulnya kutil yang kering, bertekstur kasar, berwarna ungu atau merah muda pada bagian tubuh. Penyebabnya adalah human papillomavirus atau HPV. Pencegahan, melakukan tes kesehatan, tidak berhubungan.
di sini kita bahas mengenai keturunan atau generasi penerus dalam Islam ya. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Itu sedekah jariyah, ilmu yang memberi manfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, dalam Islam sebagai orang beriman, nah kita tahu nih bahwa reproduksi ini kan untuk melangsungkan keturunan, melestarikan jenisnya. Tapi tidak hanya sekedar itu, tidak seperti makhluk hidup lainnya, tidak seperti hewan, tumbuhan lainnya, hanya menghasilkan generasi-generasi, tapi lebih dari itu untuk manusia. Manusia diharapkannya memiliki keturunan yang baik, keturunan yang soleh, karena itu adalah investasi terbesar bagi induknya atau bagi orang tuanya. Jadi anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh adalah dambaan untuk semua orang tua. Begitupun nanti kita, misalkan kita punya anak, punya cucu, punya keturunan, nah anak-anak soleh lah yang akan bisa menolong kita, akan memberikan doa, menjadi amalan yang terus panjang untuk kita ya, ketika kita nanti sudah mati atau sudah meninggalkan dunia. Itulah, selesai sudah materi kita hari ini. Ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadikan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan terus bermanfaat untuk sekitar kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.